Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kencana Wulan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjawab tugas dari manajemen strategi, yaitu mereview salah satu jurnal, dan saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis SWOT sebagai dasar penentu strategi bersaing PT Paragon Teknologi dan Innovation pada produk Wardah Kosmetik. Analisis SWOT terdapat dua komponen pembentuk, yaitu SAP sebagai faktor internal dan ETOP sebagai faktor eksternal. Tetapi di sini saya akan mereview dari sisi faktor eksternal, yaitu ETOP. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh keunggulan bersaing melalui analisis SWOT produk Wardah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh analisis SWOT terhadap penerapan strategi pada PT Paragon Teknologi dan Innovation pada produk Wardah Kosmetik. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan melalui analisis. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini ditujukan untuk para pengusaha industri kecantikan, di mana pengusaha perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bersaing. Hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam mengenali diri, serta memanfaatkan setiap peluang yang ada dan menghindari atau meminimalkan ancaman. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi bersaing dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal. Pengembangan strategi bersaing ini bertujuan agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan eksternal yang sangat penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan optimal dari sumber daya yang ada. Teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data primer, yaitu melalui pengisian kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam mengolah data penelitian. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang tersedia melalui buku, laporan jurnal, dan lain-lain. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan metode kuesioner, yaitu dengan mengambil data dari wawancara untuk mendapatkan hasil data guna dijadikan sebagai bahan untuk mengolah data. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tidak melalui media perantara. Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan atau yang telah disimpan oleh perusahaan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis ETOP. Yang pertama, mencari rumusan atau identifikasi elemen-elemen yang merupakan peluang dan ancaman perusahaan. Yang kedua, pembobotan variabel atau skala peluang dan ancaman. Yang ketiga, menghitung rating masing-masing faktor dengan memberikan skala. Hasil penelitian. Analisis ETOP berdasarkan pendekatan analisis ETOP, setiap perusahaan dinilai berdasarkan dua variabel. Yang pertama, Environmental Opportunity Elements atau biasa disingkat EOE. Yang kedua, Environmental Tibert Element atau yang biasa disingkat ETE. Kita bahas yang pertama, yaitu Environmental Opportunity Elements. Perusahaan akan berhasil bila mereka mengembangkan diri dalam industri dengan peluang lingkungan yang menarik. Environmental Opportunity Element untuk dimensi waktu tertentu, misalnya government regulation atau deregulation, atau peraturan pemerintah atau deregulasi. Market growth atau pertumbuhan pasar, macroeconomic growth atau pertumbuhan ekonomi makro dan kestabilan nilai uang. Environmental Opportunity Element atau yang biasa disingkat EOE atau faktor eksternal peluang PT Paragon Technology and Innovation atau
Pada produk Wardah, yang digunakan sebagai teknik atau indikator yang digunakan untuk pengambilan data adalah: yang pertama, label halal produk Wardah mempunyai nilai lebih dibandingkan produk lainnya. Yang kedua, Wardah sangat akrab di kalangan anak muda, khususnya yang muslimah. Yang ketiga, kemungkinan berkembang cukup besar karena mengusung kehalalan. Yang keempat, kebutuhan masyarakat akan produk yang aman meningkat. Kita bahas yang kedua, yaitu Environmental Development Element, atau yang biasa disingkat ETE. Perusahaan akan berhasil bila ancaman lingkungan yang dihadapinya adalah sedemikian rupa sehingga masih dapat diantisipasi dan diadaptasi oleh kekuatan-kekuatan internal yang dimilikinya. ETE atau Environmental Development Element, atau ancaman yang datang dari luar PT Paragon Technology and Innovation. Hasil perhitungan faktor eksternal dari sisi EOE. Indikator peluang. Yang pertama, label halal produk Wardah mempunyai nilai lebih dibandingkan produk lainnya. Bobotnya 0,288, skala 3,85, nilai tertimbang 1,1088. Indikator yang kedua yaitu Wardah sangat akrab di kalangan anak muda, khususnya yang muslimah. Bobot 0,262, skala 3,95, nilai tertimbang 1,0349. Indikator yang ketiga yaitu kemungkinan berkembang cukup besar karena mengusung kehalalan, yaitu bobotnya 0,265, skalanya 3,5, nilai tertimbangnya 0,9275. Yang keempat, indikatornya adalah kebutuhan masyarakat akan produk yang aman meningkat. Bobotnya 0,185, skala 3,9, nilai tertimbang yaitu 0,7215. Total bobot yaitu 1, total nilai tertimbang yaitu 3,7927. Nah, kita lihat dari hasil perhitungan faktor eksternal dari sisi ETE. Indikator ancaman yang pertama yaitu banyak kosmetik yang lebih terjangkau dan memiliki kualitas lebih bagus dari produk Wardah. Bobotnya 0,253, skalanya 3,1, nilai tertimbang 0,784. Indikator yang kedua, masyarakat masih banyak yang meragukan kualitas produk Wardah. Bobotnya 0,235, skala 2,8, nilai tertimbang 0,658. Indikator yang ketiga, banyak kompetitor dalam bidang kosmetik. Bobotnya 0,204, skala 2,3, nilai tertimbang 0,469. Indikator yang terakhir yaitu produk pesaing lebih komplit. Bobotnya 0,308, skala 3,35, nilai tertimbang 1,032. Jumlah bobot sama yang kayak yang tadi 1, dan nilai tertimbangnya 2,943. Berdasarkan hasil analisis ETE dan EOE, maka ETOP PT Paragon Technology and Innovation pada produk Wardah dapat digambarkan, di mana dapat dijelaskan bahwa nilai EOE 3,7927 dan nilai ETE 2,943. Dari perhitungan tabel EOE dan ETE dapat diuraikan bahwa ETOP dari PT Paragon Technology and Innovation pada produk Wardah pada posisi usaha spekulatif. Unit usaha spekulatif ini merupakan unit bisnis yang memiliki peluang sukses besar, tetapi resiko gagalnya sangat tinggi. Jika bisnis ini berhasil, akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika gagal, akan berakibat fatal. Setelah mereview jurnal tadi, saya melihat kelebihannya yaitu memberikan informasi secara jelas dari penelitian yang diambil, mulai dari pendahuluan, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan hasil penelitian. Di dalam jurnal juga terdapat daftar pustaka sehingga sumber dalam pembuatan jurnal ini jelas. Tetapi, saya juga melihat kelemahannya yaitu pada subjek penelitiannya yang mungkin bisa lebih diperjelas, karena tadi menurut saya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.